في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاج لنحفظها الحلقا في القلب. Ya, ini masih fresh, original. Masih fresh dan ini original. Insya Allah ini adalah kopi Gayo asli dari dataran tinggi Tanah Gayo juga ya. Kemudian diproduksi di sini juga. Ini qadarullah sekarang kita pakai yang brandnya Asa Coffee di samping markas kita. Ya. Kita sendiri ada juga brandnya itu Kopi Al Ghoroba, ya, cuman nggak ditempel aja. Bismillah. Nah, berikut ini kita akan coba mengedukasi teman-teman cara membuat kopi ya yang baik, yang efektif dan menghasilkan cita rasa yang terbaik, alami dan tidak menyakitkan. Maksudnya sehat lah gitu ya, tidak membuat sakit gitu, tidak membuat sakit. Namun memang sebenarnya disarankan bukan dalam keadaan perut kosong. Cuman ini kan kita coba nanti menyesuaikan ya. Kemudian cara buat kopi ini nanti adalah tidak pahit. Nah, ini adalah cara membuat kopi tidak pahit. Kita tidak bilang kopinya manis ya, tapi kita bilang tidak pahit. Nah, nanti apa artinya tidak pahit itu kita rasakan bersama-sama. Bismillah. Nah, pertama sekali ini ukuran kita cuma gunakan apa ini? Teko kaca aja. Teko kaca. Teko kaca yang seperti ini ukurannya dan bentuknya. Lebih bagus yang punya segi-segi seperti ini, bukan yang bulat ya. Dan dia lonjong, apa namanya, nggak gendut gitu, supaya maksimal nanti dalam proses pengadukan. Bismillah. Ini sekitar 4 atau 5 sendok ya. Ini udah cukup. Nah, ini jangan lupa ini dikunci, ditutup rapat-rapat. Karena kalau misalnya bubuk kopi ini sangat sensitif sekali, cepat masuk angin, jadi nggak enak lagi kopinya. Kenapa saat kopinya nggak enak saat? Rupanya nggak ditutup rapat. Nah, pas pertama kali cuma enak, habis itu udah nggak enak lagi karena masuk angin. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kesalahan yang perlu dihindari ya. Yang pertama itu yaitu mencampur bubuk kopi dengan gula. Itu kesalahan yang perlu dihindari. Kita mau buat kopinya dulu, jangan campur dengan gula. Karena kalau dicampur dengan gula, situlah nanti keluar asam yang menyebabkan lambung. Nah, itu satu. Yang kedua, kesalahan yang kedua perlu dihindari adalah air terlalu panas. Misalnya biasanya kan kita masak air mendidih langsung gitu. Nah, itu menyebabkan itu biji kopi yang sangat halus ini itu gosong sehingga mengeluarkan rasa yang pahit. Karena tergosong, baunya juga tidak enak dan ketika diminum tidak nyaman. Kesalahan ketiga adalah airnya terlalu dingin. Misalnya nih, kita rumah ada dispenser atau di kantor ada dispenser. Langsung kemudian kita taruh bubuk kopi di gelas, kita pakai air dispenser. Kecuali misalnya dispensernya baru kan bunyi dia, gitu. Bisa saja tuh, mungkin saja udah agak mendidih lah gitu kan. Tapi kalau misalnya asal sekedar panas, itu nggak bisa. Nah, nanti kalau dia terlalu dingin, maksudnya tidak terlalu panas, itu penyeduhannya tidak sempurna, jadi dia menghasilkan asam. Jadi harus pas dia. Rata-rata berapa? Sekitar 90-an sampai 95 derajat. Nah, itu derajat panas air yang bagus ya untuk di ini. Jadi ini insya Allah kalau pakai alat ini mendidih itu sudah pas takarannya. Karena dia terlalu sampai 100 derajat sudah mati kan, otomatis mati dia. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu mengaduk pembuatan kopi itu pakai sendok. Nggak boleh pakai sendok ngaduknya. Jadi langsung pakai air seperti ini. Bismillah. Nggak apa-apa.
Sebentar, perlahan sampai semuanya kena air, baru kemudian kita agak kencangkan. Diaduk sendiri. Sap, alhamdulillah, insyaallah. Naik deh ya. Ya. Yan. Ini sekarang proses penyeduhan. Di proses penyeduhan ini kita tunggu 3 sampai 4 menit. Jangan langsung kemudian kita aduk. Biasanya kan kalau kita di rumah mungkin Aduk langsung. bubuk, taruh gula, taruh air mendidih, langsung aduk. Itu udah semuanya dah masuk ke dalam perut kita, makanya itu nggak nyaman. Maka kemudian sakit lambung lah katanya. Jadi ini kan herbal ini sebenarnya. Kenapa menjadi penyakit? Saya kan jadi obat. Ini kan herbal, Ustaz. Ini nikmat Allah ini, Allah kasih, bagus. Kenapa kemudian rusak? Karena kita ada kesalahan dalam prosesnya yang kemudian membuat dia rusak. Kemudian jangan lupa bahwasanya kopi ini buah. Namanya buah kopi dan dia itu manis. Buah kopi itu manis. Ini. Coba rasa. Bismillah, halal. Halal. Langsung kan. Jangan. Yang ininya nih, yang daging. Ini bukan kulit. Kulit itu adalah lapisan yang sangat tipis bagian paling luar. Antara kulit dan biji namanya. Daging. Makanya di kita ini ada namanya proses itu kaskara. Kaskara itu daging buah kopi ini kita proses dengan cara-cara tertentu, kemudian bisa menghasilkan teh. Teh kaskara namanya. Rasanya enak seperti lemon tea. Kalau ditambah gula kayak madu rasanya. Nah, dan ini sudah diekspor, kalau di kita ini sudah diekspor sampai ke Thailand. Kemudian ada juga penemuan teman kita itu, ini lendirnya ini kan mengandung gula ini. Tapi gulanya bukan kayak gula putih itu, gula apa namanya? Gula glukosa. Kalau ini namanya fruktosa, gula buah. Fruktosa namanya, bagus untuk kesehatan. Nah, ini dibuat untuk apa namanya? Gula kopi, tapi belum terlalu maju sekali penelitiannya. Baru tahap kemudian pengenalan dasar ya. Tapi ini udah ekspor. Kalau untuk yang kaskara tadi, langsung kita petik, kita cuci, kemudian kita giling tadi, kita pisahkan yang merah-merahnya betul. Itu kita dijemur sampai kadar kering tertentu, disortir, langsung kirim. Ya, dengan syarat kopinya harus organik, tidak dengan pestisida. Ya. Manis Pak? Manis ya? Betul atau betulan? Iya, serius. Jadi itu manis. Tapi itu kecil-kecil tuh sering itu di mut ini ya, jadi permen gitu. Nah. Jadi ini sekarang ini banyak masyarakat itu membuangnya menjadi sampah. Paling-palingan jadi pupuk. Kebanyakan jadi sampah. Padahal ini bisa bernilai ekonomi ya, bisa bernilai ekonomi sangat tinggi. Sudah dibuktikan dengan diekspor gitu. Laku itu ya? Ya? Laku ya? Laku, diekspor bahkan. Nah, ini udah agak busuk. Ini kan tandanya udah terlalu tua. Hitam deh. Nah, agak kehitaman. Kan dia bagusnya dia itu sebelum hitam masih merah menyala dia. Nah, coba perhatikan ini. Udah naik nih. Ini apa ini? Bubuk. Ya, bukan bubuk deh. Apa ini? Serbuk. Nah, biasanya diapakan kalau minum kopi ini? Buang. Itu kesalahan nomor berapa dah tuh? 5. Hah? Coba hitung nomor berapa dah? 5. Nomor 5. Nah, kesalahan nomor 5 adalah membuang. Ini bukan ampas sebenarnya. Ini masih bubuk kopinya yang sedang kita seduh. Nah, kenapa kita tadi tidak boleh mengganggu proses penyeduhan ini? Ini dia sedang mengunci. Ada nggak ketika saya tuang air tadi aromanya semerbak? Belum. Nggak ada. Kenapa? Karena cita rasa itulah yang mau kita nikmati. Kalau pemrosesan yang sampai kemudian mengeluarkan aroma-aroma itu udah hilang aromanya. Pas kita minum pahit. Terbang aromanya yang enak-enaknya itu. Kita nggak seperti itu. Kita ini mau kita kunci. Yang mau kita nikmati nanti di mulut kita. Di lisan kita. Dan kalaupun mau kita hirup di cup kita tuh. Nah gitu ya. Jadi ini ada apa namanya tuh? Yang kasar, massa kasarnya itu udah turun ke bawah. Ini massa yang ringan. Oh gitu. Nah, massa yang ringan.
Jadi Naikin ke atas. ini tidak boleh diaduk. Ini tidak boleh dicampur lagi karena ini adalah potensi tidak nyamannya nih. Ini yang di bawah ini. Kan ada nampak ya? Ada di bawah. Nampak. Ah. Nampak kasar. Itu nampak kasarnya, ini yang lembutnya. Kalau kita bilang ampas. Nah, tadi kita bilang tidak boleh diaduk. Sebenarnya boleh, tapi hanya sebatas di atas ini saja. Karena kita udah goyang-goyang ini pun udah turun pun sebenarnya dia. Nah, ini kita aduk di atas ini saja, perlahan. Sampai berapa kali ya? Sambil baca Al-Fatihah ya, biar doa yang diruqyah. Minimal Bismillahirrahmanirrahim ya, biar berkah minumnya. Nah, ini tanda kopinya bagus, ada kremanya. Oh, sorbu ya. Krema. Krema. Apa namanya ini, busanya ini. Kaldu ya. Nah, kalau tidak ada kremanya, itu kemungkinan kopinya udah rusak. Apakah ada campuran ataupun masuk angin. Iya, iya. Kemudian dengan metode ini kita bisa mendeteksi juga apakah ada campuran atau ada sampah-sampah. Kalau misalnya ada campuran atau sampah, dia tuh nimbul, dia tuh nggak tenggelam. Misalnya ada orang campur apa misalnya pinang dan sebagainya, jagung gitu kan, itu akan tampil di sini. Atau misalnya ada yang tidak bersih ketika proses green bean-nya ini. Misalnya ada tangkainya, kulitnya masih kan, itu akan muncul di sini. Ini bersih, berarti ini adalah kopi yang bagus, udah disortir. Grade 1 ini. Ya, grade 1, grade terbaik. Jadi tidak ada lagi ampas. Nah, kelemahan pembuatan kopi pakai mesin, itu semua yang kita masukkan ke dalam mesin jadi kopi. Espresso itu ya. Apapun. Nah, mesin yang Masukkan biji kopi, apapun bijinya, kayak manapun kualitasnya, yang keluarnya adalah kopi. Masuk tanah pun kopi Nah, terus. pokoknya masukkan jadi kopi. Masukkan jadi kopi. Kalau sini kita tidak. Ini kita kopi asli, kopi murni tanpa ada campuran. Nah, selesai. susah ya. Masya Allah. Ternyata tekniknya nggak rumit-rumit kali ya. Cuma perlu teori. Kalau misalnya pakai mesin itu, mohon maaf teman-teman ya. Kalau misalnya masih baru masih bagus. Tapi kalau sudah lama, bayangkan misalnya kafe bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, kapan mereka cuci saringan, kapan mereka cuci selang-selangnya itu. Sebagian itu udah lama dulu, baru kemudian dicuci, sudah ada lumut-lumutnya dulu. Kalau misalnya ada ampas-ampasnya kan mau apa nih, yang putih-putih ini tadi ya. Nah, kemudian nanti solusinya adalah dia berapa ratus gelas pertama bagus gitu. Setelah itu kan nggak bagus lagi, karena kan ada limit ya kalau barang-barang seperti itu. Solusinya dua, beli baru atau dibersihkan. Ternyata kalau dibersihkan tidak bisa seperti kita cuci piring atau cuci gelas, harus pakai cairan kimia. Kalau memang dia kemudian bersih total, itu masih ada persennya itu, bekas-bekasnya itu, apalagi kalau tidak bersih. Apa efek nanti ke tubuh kita dari bekas cairan kimia itu tadi. Maka ini adalah cara menyajikan yang efektif dan efisien serta menyehatkan. Nah, kita tutup. Oh ya, ini tadi tidak boleh tutup dulu selama proses penyeduhan tadi supaya karbonnya itu keluar. Ya, karbonnya keluar. Sekarang sudah selesai kita aduk, boleh ditutup. Nah, ini kelihatannya kita menunggu, tapi sebenarnya masih panas ini. Masih panas. Masih sabar nunggu? Jadi itu udah teknik-tekniknya ya. Ada beberapa kesalahan yang perlu dihindari. Nah, ini kita tunggu turun ampasnya tadi. Ini jangan lagi diaduk. Aduk lagi. Biar saja. Biarin saja. Ini nggak boleh lagi diaduk. Jadi kalau misalnya kita mau nuangin nanti perlahan, jangan sampai geruduk-geruduk itu naik ke atas, ini menjadi potensi tidak enak tadi itu bangkit lagi ke atas dia tuh. Nah, kalau kita mau kemudian mencampurnya dengan susu ataupun gula atau gula aren, tapi yang disarankan itu tidak pakai gula putih ya, gula aren gitu ya, paling bagusnya gula aren. Tapi untuk pemula nggak apa-apa lah ya. Gula putih ada kimianya. Oh gitu. Tapi ini pertama kita minum tanpa campuran apapun ya. Rasakan bagaimana kopi yang tidak pahit. Iya. Cita rasanya mau. Saya beri kata kunci ya, kopi tidak apa? Tidak pahit. Bukan kopi manis. Iya. Kopi tidak pahit. Jadi kita minum apa? Rasa kopi. Nah, kenyataannya, jangan lari dari kenyataan. Sementara ini kan nampas bawahnya pun kita minum. Iya. Kan diaduk. Iya. Nah, Mbak itu dah bagus tuh. Bismillah ya. Sikit ya, Ustaz. Sikit itu tester ya. Setar merasakan aja. Jadi kalau mau kenyang buat sendiri. Beli.
Masya Allah. Ini cupnya soalnya ada yang lebih kecil lagi. Ya, memang kopi itu segitu. Kopi tidak pahit ya. Kopi tidak pahit Nanti saya dan uji- menyehatkan. Uji coba di rumah nanti. Pak Dapur, ini penggemar kopi nih. Nah yang ini penggemar kopi tiap hari tambah kopi. Kita Saripin, dari dulu pakai gula putih, gitu ya. dari kecil sampai tua. Nah, kalau mau campur tuh di sini ya dicampur. Mau dipakai apa? Gula tadi atau susu tuh di sini. Jangan di sini. Iya, iya. Ini jangan ganggu lagi. Di masing-masing sini ya. Masih panas ya. Sedang. Kopi tidak pahit. Ini walaupun dia campur gula aren aja Mas. Bagusnya gula aren. Bagus. Apakah dicampur atau diemut? Biasanya kalau di kafe-kafe itu kan udah yang batangan ya. Dibelah-belah kita emut-emut gitu. Iya. Terasa dia. Kalau pahitnya itu tidak menggigit. Ciri khas Itulah rasa kopi. Nah, nanti ada di ujungnya tuh coba disisakan itu. Di ujung itu rasanya setelah kita minum di ujung itu ada kesan. Itulah Nah, aslinya, inilah asli coba. rasa kopi itu ya sebenarnya. ciri khas kopi. Baru ini tahu. Ya, ini kita minum kopi. Sementara kita biasanya diaduk sampai bawah kan. Kalau dicampur pakai susu sering kopi. Ya, Ustaz? Kalau dicampur pakai susu berarti bisa. Bisa di sini. Nah, Itu mengurangi kualitas. itu sebenarnya kurang bagus. Cuman kan orang mau enak. Kalau mau sehat tanpa ada campuran. Jangan di sini diaduk. Dan lama-lama tapi pelan-pelan ya kalau memang mau hijrah itu itu pelan-pelan dikurangi gitu, gulanya dikurangi, susunya sampai kita bisa minum tanpa campuran apapun supaya kita menikmati kenyataan. Walaupun pahit. Saya 40 tahun diaduk bawahnya. Baru tahun ini juga. Baru tahu, baru hijrah nih. Jadi di Al-Ghuraba ini hijrah semuanya ya. Iya, iya. Baru 2 tahun ini kan. Dan dulu kan nggak diaduk pun. Nah, Di susunya pun diaduk, rupanya nggak campur susu. Mana tuh master dah? metode sederhana ini Pancong aja. itu yang kami dapat dari Pak Haris namanya. Kemudian kalau gula aren apa juga mengurangi ini ya? Gula aren. Jadi di antara jenis-jenis gula itu kita kasih nomor ya. Itu gula putih, gula merah, gula aren. Gula aren terbagus. Nah, kalau bisa tadi jangan terlalu ini ya, terlalu goncang. Jangan terlalu lama. Gula aren bagus. Masih murni pada mah ya? Ya, Kalau gula aren ada murni ya? Ada. itu secara penjelasannya itu Kampung itu kan murni. daya penyerapan itu lebih tinggi kalau gula aren. Kalau gula putih itu ada batas dikit cuma tuh 3 sendok 4 sendok per hari itu. Itu udah banyak sekali. Oh, seger dia memang. Nyan, coba ya, biar rasakan. Siapa yang belum dapat? Ini kita minum kopi asli. Emang kopi itu pahit. Ini tidak pahit. Ini rasa kopi. Enggak lengket pahit. Coba ini teman-teman ya, kita buka ini ya pencerahan ya. Manis itu apa? Gula. Ya kan, itu sangat sempit sekali. Jeruk manis, semangka manis. Ada jeruk manis kan? Ada. Jeruk kan banyak modelnya, ada yang asam, ada yang manis. Tapi kalau saya bilang jeruk manis, terbayang rasa jeruk manis kan? Semangka manis, mangga manis, jambu manis, nangka manis. Apakah manis mereka itu sama semuanya? Nah, ini kopi ini tidak pahit. Rasa apa? Rasa kopi. Manisnya kopi. Ya kan? Ya kalau mau ditafsirkan manisnya kopi itulah berarti. Manisnya kopi, kulitnya tadi ya. Kulit ininya kan manis nih. Ya. Ya ini mengandung itu tadi manis yang ada dalam kopi ini. Jadi bagi orang yang yang sudah hobi kopi itu, mereka bisa menemukan rasa-rasa lain di dalam kopi ini. Karena kopi itu memiliki cita rasa khas tergantung apa tanaman menjadi pendampingnya. Dekat dengan apa misalnya kopi itu akan ada rasa yang berbeda atau tergantung ketinggiannya. Nah, itu beda-beda nanti. Ada rasa macam-macam, ada rasa stroberi, rasa jahe nanti, rasa vanila. Oh ya, ini kalau di rajang jahe itu mungkin bagus ya. Masuk ini. Oh, ada kopi jahe. Kopi jahe, ya? Bisa juga.
Karena untuk Bisa rasa juga, aja dia bisa. ya. Atau misalnya kita rebus airnya Pakai itu jahe. pakai jahe, Air baru kita buat seperti cara yang biasa tadi. Atau pakai kayu manis. Enak juga. Nah, itu nanti udah ini ya, udah ada ciri khas ya. upgrading. Ini basic ya. Ini original ya. original. Insya Allah menyehatkan. Saya pribadi udah coba dengan beberapa orang yang ada gangguan di lambungnya. Itu ketika kita buatkan dengan proses seperti ini aman. Yang biasanya dia kalau minum kopi langsung Diaduk kan. langsung apa namanya? Kayak berdebar gitu. Banyak nih. Turun dari bawah. Turun dia. Kalau ini kan yang besar kan. Kalau misalnya yang kecil, berarti nggak tanpa diaduk udah. Gitu Atau juga. bisa juga diaduk Sama nih. sedikit. Oh ya, itu nanti tutorial untuk buat dalam 1 gelas. Beda lagi berarti ya. Itu kalau yang expert udah bisa, tapi kalau pemula biasanya kesulitan. Jadi hasilnya ini seperti kopi espresso juga nih hasilnya, beningnya tadi. Nah, jadi espresso itu kenapa encer kalau kita lihat kan pesan kita kan encer juga dia. Nah, hampir sama hasilnya. Beda espresso itu Espresso itu sebenarnya ampasnya terbuang ya dibuang. Espresso kan pakai mesin. Jadi itu sebenarnya pemaksaan. Oh gitu. Gitu. Kan dipaksa dia, dipres dia. Oh gitu ya. Sebenarnya rumusnya kalau mesin itu apapun yang kita masukkan jadi kopi. Iya. Wah. Ini siapa Kalau mesinnya masih baru bagus insya Allah. ulang Tapi kalau- tahun yang buka kafe ya. Anak-anak muda nih bisa nih ilmu nih gini aja caranya. Ini guru kita namanya Pak Haris ya. Beliau orang Klaten, tapi udah lama tinggal sini. Beliau bergelut dengan dunia kopi ini udah lama, bertahun-tahun sudah. Jadi dia sudah melihat juga berbagai macam mesin-mesin yang hebat-hebat. Dan juga sudah bertemu dengan bos-bos Starbucks, kemudian apa tuh namanya barista-barista nasional. Udah temu dan beliau ini sama ini ya. Apa namanya nih? Presentasinya tuh sama ke siapa aja. Bahkan ke hotel-hotel misalnya ada pertemuan-pertemuan pejabat atau apa itu beliau presentasi cara seperti ini, bawa teko seperti ini, bawa bubuk dah selesai. Dulu diaduk kan, sekarang Iya gini ya. Memang beda rasanya beda. Nah, Dia nanam kopi paling bagus dikit pohon apa sih? nanam kopi paling bagus dekat pohon apa? Nah, bagusnya dia kalau di sini ya, kalau kita tuh semi apa namanya? Semi hutan. Kalau di daerah Tegoni ya, itu beda kita dengan orang Brazil. Orang Brazil kan kayak lapangan aja terus gitu. Kalau kita tuh semi hutan, itu pakai naungan. Nah, pakai naungan. Rata-rata sini pohon peti. pokok peti. Pohon peti. Gitu ya. Ada kebun kopi. Nah, insya Allah ada. Mau nanam dulu. Makanya cari ilmu dulu. Nah, ini yang kita rasakan tadi ini Ustaz, itu yang biasanya kalau orang buat semerbak tadi keluar itu, nah ini kita rasakan nih. Makanya lengket di lisan kita. Pak dapur selama ini buat kopi blek aduk suguhkan. Saya kok minum Pada kopi huruf. yang di kampung itu, yang di kampung robusta dan roastingnya pakai belanga, Iya. nggak sanggup saya nggak pakai gula. Betul, pahit banget. Dia nggak gosong. asli kopi dia. Asli. Nggak cuma kalau yang di gosong. Renderma kan kita tahu. Kalau dari Medan itu kan nggak asli kopi. Kopi Medan iya. nggak tahu. Ini yang dibuat sendiri, Buat kita buat sendiri di rumah. Tumbuk sendiri. Ditumbuk sendiri, Gongseng pakai roast, sendiri. gongsengnya pakai belanga tapi. Dan kopinya robusta. Kalau ini kan arabica. Nah, jenisnya beda. Jadi dia ada empat jenis kopi dia tuh. Arabica itu yang banyak di sini. Arabica. Kemudian robusta, Robusta. itu sedikit. Kemudian liberica nggak ada di tempat kita. Itu lagi apa? Arabica. Ada. Baru 3 ya. Alexa sebagai apa ya? Nah, itu tapi nggak ada tempat kita ya. Yang terkenal tuh di sini cuma arabica sama robusta. Arabica yang mayoritas arabica. Nah, robusta tadi itu dulunya orang-orang kita tuh arabica tuh dijual. Yang kita konsumsi robusta. Yang paling Jadi bagus dijual. yang enak-enak tuh dijual gitu. Jadi sekarang enggak ya? Masih dijual juga. masih dijual. Bahkan Tapi sudah kita udah makan bahkan juga ya? sudah internasional kan, kalau kopi Gayo ini udah internasional, mendapatkan ranking di tingkat dunia. Itu udah sangat diakui, apalagi yang organiknya gitu kan, specialty. Dulu kan gitu. Segala buah-buah yang bagus jual. Cuman masyarakat pun sudah mulai minum yang enak. Peot-peot
makan. Bagus. Dulu anak muda jualan kopi itu malu, sekarang udah gaya. Udah ngetren. Nah, udah ngetren, nggak malu lagi. Udah paling bagus tuh. Dulu apa tuh jualan gitu. Berarti dalam segini tadi 4 sendok atau 5 ya? Atau 5. Paling banyak 5. Banyak sekitar ini ya. Iya, obat. Obat ini ya. Kalau ukuran satu cup seperti ini, satu cup seperti ini, dia ukurannya 1 sendok. Jadi jangan bercampur. Satu gini. Ya, untuk satu gelas itu 1 sendok tuh gini lah. Beres. Nggak terlalu. Hah? Prosesnya sama. Jangan diaduk, sama juga. Taruh bubuknya, Biarkan aja. tuangin airnya, biarkan aja. Itu boleh kita gini pun aja. Goyang-goyang. Kalau dikasih gula, ngaduknya kapan? Nyan. Kalau itulah repotnya kalau buatnya cuma untuk satu gelas. Pertama ya saya bilang, saya nggak rekomendasi pakai gula. Kalaupun harus gula aren yang batangan dari itu kita emut-emut aja. Kita Kita rajang-rajang emut, tadi. Taruh di minum gitu kan, taruh ke mulut, minum. Jadi nggak kecampur ke sini. Kalaupun mau campur ada caranya. Jadi gula tuh ditaruh, kemudian di atasnya ini. berlarut sendiri ya. Nah, larut dia, biar ampas yang di bawah ini tadi tidak naik kah? Terganggu lagi ya. Karena kalau itu kan sama aja, dia naik lagi kok. Itu kalau gulanya itu dilarutkan di air yang panas baru dicampur nggak bagus juga. Nah, itu kan udah ini ya, kadar airnya kan bertambah, kopinya kurang. Kan tambah air berarti kita tuh, Iya. jadi encer dia. Misalnya kita kurangi kadar kopi yang biasanya Oh, supaya iya. untuk nambah kadar gula gitu. Itu bisa juga kira-kira. Bisa juga mungkin ya divariasikannya. Cuman itu tadi saya tidak rekomendasi kalau gula. ya. Apalagi gula putih tidak. Seandainya yang di bawah itu serbuknya tadi itu yang buat pahit tadi ya. Ya, pahit. Oh, itu Pahit buat dan tidak pahit ya? nyaman. Pahit dan Oh, tidak nyaman di perut itu. di perut ya? Ya. Seandainya serbuknya itu terhirup terminum lah. Nah gitu Pak. Sama saya selama ini Ini nggak asal Asal minum goncang-goncang itu enggak Coba lihat ini, Iya. beda warna. beda. warna. Nah, ini jernih. Ini yang naik di atas tadi itu udah kita turunkan, mengunci yang kasar di bawah nih. serbuk. Kalau kita aduk, nah kayak gini nih, naik lagi Iya dia. iya iya. Nggak nyaman. Jadi kalau kita saring satu mana juga, kita pindahkan ke tempat lain dengan saring. Untuk apa disaring? Disaring. Disaring untuk serbuknya ini. Serbuknya itu Nah, biasa orang dulu kan gitu. Goncang. Iya. Kan begoncang dia bercampur. Nempel dia di saringan tuh. Ah. Orang dulu memang gitu. Rata-rata kalau kopi serbuk udah diaduk, disaring. Jadi ininya nggak ikut. Jadi kalau cara kita ini tadi nggak perlu disaring. Tapi dia udah nggak wangi. Misal kita mau buat yang pakai susu tadi, kita ambil 1 teko lagi, kita taruh susunya di situ. Itu ada caranya juga sebenarnya, taruh air dikit. Air dikit, diencerkan dulu susunya itu, baru dituang ini ke situ. Kopinya. Itu langsung tercampur, nggak perlu diaduk, langsung jadi sanger. Oh itu. Sama-sama ngerti. Sampai sekarang itu di warung. Nah, sanger itu sama-sama ngerti. Tapi kalau misalnya kita tuang kopi, susunya masih ada di bawah, itu belum ngerti berarti. Dia maunya pas kita tuang kopinya langsung teraduk. Berarti dia nggak usah saring gitu ya, tuang Nah, sendiri ya. kan ini udah turun dia, Pak. Udah turun, kita tuangin aja Tuang pelan-pelan. sampai habis. Tercampur dengan susu yang sudah kita siapkan tadi, susu yang sudah diencerkan ya. Enggak usah disaring. Kalau disaring itu udah nggak terima Nah, lagi rasa wangi. itu diantara kekurangan kalau misalnya pakai alat-alat yang berhubungan dengan saringan. Apa itu? Jangan begoncang. Jadi kan kita bilang tadi kopi ini Tinggal deh. Oh kopi ini ada mengandung gula, yaitu fruktosa. Kayak itu tadi. Ada fruktosa. Gula itu sifatnya lengket, Pak. Kalau misalnya kita pakai alat-alat yang bersifat ada saringan-saringannya itu, jadi manisnya kopi ini nyangkut di situ, sehingga hasilnya pahit. Ini kan nggak terlalu pahit. Kalau Kalau nggak itu tertinggal. ya. makanya kopi tidak pahit lah secara kesimpulan. Iya. Rasa apa yang kita minum itu rasa kopi. Karena saya lihat kemarin tuh ada jamaah dari mana itu kan, dia yang ada apa tikonya harga 5.000 lah ya. Jadi di pas dituang di sini taruh kertas itu seperti kertas saringan itu. Ya. Filternya itu. Itu adalah Pak, kekurangannya kalau buat apapun alatnya itu yang berhubungan dengan saringan itu. Jadi manis yang alami yang ada dalam kopi itu lengket di saringan. Kurang lah, biar kurang rasa gitu. Jadinya pahit. Jadi kita amalkan lah insya Allah. Ini kan tidak pahit kan? Tidak terlalu pahit. Yang belum kuat berarti belum siap menerima kenyataan.
kita ubah. Kita sudah dapat ilmu yang tradisional, alami, kita ubah pembuatan kopi di rumah. Udah tadi saya berikan tadi. Ini adalah hasil Bapak itu pelajari udah bertahun-tahun. Dia lihat sudah berbagai macam mesin-mesin, ya. Sejauh pengalaman beliau ya. Itu beliau kemudian mengkristalkan ilmunya itu ternyata semua itu bisa dipadukan dalam yang seperti ini. Beliau udah adu juga dengan V60 namanya. Yang alat itu tadi mungkin V60 itu udah diadu. Cita rasanya lebih tetap ini enak juga ya? seperti ini. Dan Ini sederhana. berlaku untuk semua jenis minuman teh kopi atau Kopi, khususnya kopi itu cara-cara seperti bagusnya seperti ini. Apapun jenis kopinya, seperti cara buatnya. Nah, ini cara yang aman dan menyehatkan dan mengeluarkan cita rasa terbaik dari kopi itu. Jadi kalau misalnya ada tamu dia mau rasa gula merah, rasa Nah, susu, tinggal dia sendiri campur. digelasin aja. Asing. Siapkan asing itu tempat gulanya, susunya itu asing. Rasa gula mau dia taruh gula pasir ya kan, baru Ya. mau tahu dia kebiasaan. Iya. Gula pasir, gula merah, susu. Ya tergantung. Bagusnya kalau kita memang mau menghilangkan itu kasih edukasi juga. Ini kan kita Saran. syiar ya. Kemudian orang dialah yang mengambil kesimpulan mau pakai gula atau tidak. Tapi kita kasih saran, coba dulu tanpa gula, coba dulu. Aduh masih pahit gitu ya. Berarti belum siap menerima kenyataan tadi. Tapi memang benar, ini nggak tertinggal pahitnya tadi. Nggak ada tertinggal di lidah. Cita rasa kopinya Dapat. Di lidah itu Kalau pakai gula langsung manis. itu pun kadang-kadang pahitnya tertinggal Udah masih. manis gak enak semua. Iya. Cuman kan terkadang bukan nyata, nggak nyata deh. Banyak yang sedikit aja. Tapi yang perlu kali Saya campur gula pasir dan gula merah kan maksudnya. Tapi nggak banyak kan mas, sedikit. Iya. Sedikit lama-lama dikurangi. Sedikit kan supaya jangan pahit lah gitu kan. Itu tadi Bapak itu tadi karena ada kesalahan-kesalahan tadi. Entah bijinya terlalu gosong atau airnya terlalu panas. Karena kan kopi nggak asli dia nih, kopi dari mana dia? beli kiloan itu. Nah, berarti bahkan ganti tempat beli, Pak. Kita mulai sekarang order tempat kita Nah, aja. boleh nanti dipromosikan Ustaz. Jadi Oke. Ya, Nah, itu udah direkamnya. Oh, tapi ini bukan Guroba punya ya, Sat? Ya. kan. Sama kita terkadang ngambil dari beliau juga. Karena sama di sini gudangnya. Izin dulu Ustaz. Aduh, susah. ada di sini saya butuh. Orangnya lagi nggak ada. Oh ya, ada. Ustaz boleh dipamer. Kalau memang nggak ini kali, kalau nggak buru-buru kali kita bisa siapkan. Yuk. Ini asal kopi Pak Armedi ya. Lagi dipilih kopi. Ini udah endorse tuh Pak Armedi nih. Kalau nggak buru-buru bisa kita siapkan saat ada satu lagi tempatnya Bang Iwan namanya. Kita bisa ngambil kopi juga. Jadi jamaah sini juga. Kita nanti perkiraan Jam-jam berapa nih? 2 jam 3 Oh bisa. Bisa. Saya satu. Coba bisa. Kita specialty aja ya. sidang kapan? Ini 55. 55.000. Berapa dia nanti bisa di. Berapa on itu? Ini 1/4 ya. 200 sudah nggak ada diconteng saya. Tapi ini 250 kayaknya. 4 kilo ya. Berapa kilo? 50.000 Sat. 55. 55. Sekarang itu tadi ya di tingkat di kampung aja tuh dari petani pertama kita kupas itu dari ini ya nih basah kayak gini satu bambu 44.000 satu bambu. Mahal kok. Kalau makin kering makin mahal dia karena kan dia misalnya kita jemur itu kan ada perlu waktu orang kerja jemur kalau misalnya dalam jumlah banyak kalau pabrik itu tuk-tuk itu kan pakai pekerja dia kemudian gilingnya pakai mesin itu kan iya ya kemudian sebagian sekarang sudah jemurnya pakai greenhouse. Nah, greenhouse itu kan ini aja dulu ada di sini. ini itulah pembuatannya aja berapa 200 jutaan ya Maksudnya nggak langsung matahari gitu. nggak supaya dia bisa 24 jam kejemur Oh, itu tutup plastik itu. Iya. ya itu bisa 24 jam kejemur malam pun nggak ini dia nggak dingin Iya. Oh, iya. siang hari kita masuk dalam itu wah nggak bisa harus di ini dulu dihisap dulu hawa panasnya itu baru masuk kita tahan kita sangat panas itu mempercepat dan menjaga tetap stabil
Kalau misalnya ada pakai tutut, terkadang kan bisa lembab dia kan. Udah berapa bulan ini harga kopi belum Mahal, lagi mahal. Yalah, biar petani makmur lah. Boleh kita closing dulu kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya. Sedikit saja untuk apa namanya, nasihat. Oke, nasihatnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kopi ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tentang nikmat itulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatku kepadamu, kalau kamu kufur ingat azabku sangat pedih. Jadi kita syukuri kopi ini dengan cara kita perlakukan kopi itu dengan baik, mulai dari cara menanamnya, cara memprosesnya dan cara meminumnya dengan adab-adab Islami, dengan tidak merusak diri, tidak merusak tanaman, tidak merusak lingkungan. Ya, semoga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Nah, jangan lupa subscribe channel Di Guroba Anwar dan Suradi di Ustadz Plaza. Kopi ya. Ini kita juga ada Al Ghuraba Takengon, tempat kita sekarang ini Al Ghuraba Takengon, silakan di subscribe. Banyak video-video menarik, pencerahan-pencerahan, ceramah-ceramah di situ, kajian-kajian kita. Juga ada satu lagi channel khusus Ustadz Sayuti Ambia, namanya Ustadz Sayuti Ambia. Ya, silakan juga di subscribe. Dan ada namanya Anwar Suradi Ustadz Kopi. Nah, kita brandingkan Ustadz Kopi ya, itu channel saya sendiri ya, insyaallah. Terima kasih teman-teman, jazakumullah. Hasan Official. Ya, ini Kita sudah Ibnu Hasan, channel Hasan Official. ya, Ibnu Hasan Official. Jangan lupa juga di subscribe, like and share ya. Oke, baik, Dan jangan tekan tombol lonceng ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru ya. Jazakumullah khairan. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظ